Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana saya akan membacakan cerita-cerita misteri bersambung. Cerita yang akan saya bacakan kali ini adalah sebuah cerita tentang jin nasab atau jin yang diturunkan oleh leluhur secara turun-temurun, yang tentu saja membuat kehidupan menjadi tidak normal, seperti yang dialami oleh Amira, seorang gadis remaja yang mengalami banyak kejadian janggal yang ternyata disebabkan tubuhnya dihuni oleh banyak jin nasab dari leluhurnya. Oke, seperti apa ceritanya? Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Jam dinding menunjukkan pukul 12 lebih 10 malam. Amira sama sekali belum memejamkan kedua matanya, masih asik berkutat dengan novel yang ia baca. Di baliknya lembaran demi lembaran kertas berisi tinta hitam itu. Sesekali Amira tersenyum membaca percakapan yang menurutnya lucu. Amira termasuk penggemar novel romantis, apalagi kalau sudah membaca novel online, bisa lupa waktu ia hingga berujung mendapat omelan panjang dari sang ibu. Namun, lagi seriusnya dengan novel di pangkuannya, pandangan Amira tidak sengaja menangkap sesosok bayangan hitam besar melintas di depan jendela kamarnya, bebarengan dengan korden yang tersingkap seolah diterpa angin. "Itu tadi apa ya?" gumam Amira. Mendadak hawa dingin menerpa dirinya, membuat bulu kuduknya merinding. Bagaimana bisa jendela yang sudah terkunci rapat tiba-tiba kordennya tersingkap dengan sendirinya? Meski sepintas, namun bayangan besar hitam itu memiliki bulu-bulu lebat di setiap tubuhnya, dan itu mampu membuat Amira ketakutan. Tubuhnya sampai gemetar seperti mengalami tremor. Ketakutan Amira tidak sampai di situ saja. Di luar jendela kamarnya, ia juga mendengar suara kucing yang begitu nyaring. Kucing itu mengeong-ngeong seperti melihat sesuatu. Perlahan, Amira merosotkan tubuhnya di atas ranjang. Tak lupa selimut juga ia rekatkan di tubuhnya. Amira benar-benar takut. Apalagi kucing itu masih mengeong panjang di keheningan malam, membuat suasana semakin mencekam kehororannya. Biasanya, kucing yang mengeong nyaring di tengah malam itu pertanda melihat makhluk astral sedang melintas di depannya. Seolah tidak takut, kucing itu akan merongrong seolah-olah mengusir makhluk tersebut sampai hilang dari hadapannya. Amira merutuki dirinya karena biasanya jam 9:30 ia sudah tertidur pulas mengarungi alam mimpi. Tapi entah kenapa malam ini matanya sulit terpejam hingga dia memutuskan membaca novel. Terdengar suara langkah kaki mendekat ke arah pintu kamarnya. Amira memejamkan matanya erat-erat sambil membaca beberapa surat pendek yang ia hafal. Tak lupa ayat kursi juga ia lafalkan. Dalam hati ia berdoa, semoga makhluk yang ia lihat tadi tidak masuk ke kamarnya, setelah tidak lagi mendengar suara eongan kucing. Namun tiba-tiba pintu kamarnya terbuka secara perlahan. "Ya Allah, lindungilah hamba." "Amira? Ibu?" Amira membuka kedua matanya dan langsung menoleh. Begitu sang ibulah yang ternyata masuk ke dalam kamarnya. Syukurlah, berarti makhluk tadi sepertinya sekedar lewat. "Kamu belum tidur? Tadi ibu dengar ngeongan kucing di depan jendela kamarmu. Ibu tahu kalau putri semata wayangnya ini seorang penakut." "Belum bisa tidur, Bu." Amira berganti posisi, menyandarkan badannya di kepala ranjang. "Bu, tadi aku lihat hantu," bisik Amira. Ibunya nampak terkejut, tapi kemudian menormalkan ekspresi wajahnya. "Kamu salah lihat kali, mana ada hantu?" sembari tertawa kecil. "Beneran, Bu, aku melihatnya sangat jelas. Tadi lewat di depan jendela." Amira menunjuk ke jendela dengan nada bicara serius. "Ah, itu cuma halusinasi kamu saja."
Ibunya tetap tidak percaya, yang membuat Amira menghela nafas kasar. Bu, kalau kucing merongrong tengah malam tanpa ada lawannya, berarti kucing itu tadi lihat hantu juga. Amira masih ngotot. Sudah, berhenti cerita yang tidak-tidak. Lebih baik kamu tidur, ucap ibunya, menyudahi omongan Amira yang jika menyangkut makhluk gaib, maka anaknya itu akan terus-terusan bercerita heboh meski memiliki jiwa penakut. Temenin ya bu. Amira memelas menahan lengan sang ibu. Umur udah 24 tapi masih aja penakut. Celetuk ibunya melepaskan tangan Amira. Amira mencebik karena membahas umurnya. Singkat cerita, di pagi harinya, nih, berikan pada ayahmu. Ibu Amira mengulurkan secangkir kopi panas pada Amira. Ibu mau masak apa? Tanya Amira. Mumpung hari Minggu ia bisa membantu ibunya memasak. Mau buat soto ayam. Ayahmu minta makanan itu, jawab ibunya. Memang nikmat makan soto di musim panas seperti ini. Kopinya ya. Amira meletakkan kopi tersebut di atas meja. Ayahnya yang sedang memberi makan burung menoleh sekilas. Ya, kamu taruh di situ, angguk ayahnya. Amira mendekati sang ayah, berjongkok di samping pria paruh baya itu. Ya, tadi malam aku lihat hantu, ucap Amira pelan. Amira masih membahas masalah makhluk halus semalam karena ibunya tidak mempercayai ucapannya, maka dia harus mengatakannya pada ayahnya. Di mana kamu lihatnya? Tanya ayah Amira. Di depan jendela kamarku ya. Aku udah ngasih tahu ibu, tapi ibu malah nggak percaya, keluh Amira. Dia berharap ayahnya percaya bahwa ia tidak mengada-ada. Emangnya seperti apa hantunya? Tanya ayah lagi sembari memutar-mutar jemari telunjuknya di depan sangkar. Burung kutilang itu langsung mengepakkan kedua sayapnya sambil berkicau. Hitam, besar, terus punya bulu-bulu panjang. Pokoknya serem banget ya. Warna matanya merah. Amira bergedik saat menceritakan sosok tersebut. Berarti itu ciri-ciri genderuwo, ucap ayahnya sambil menggantung sangkar burung di tiang gantung. Amira juga ikut berdiri. Ya, nanti malam aku ikut ayah tidur di kamar ya, pintanya. Mendengar nama hantu tersebut, Amira mulai parno. Ia tidak ingin tidur sendirian. Ya, nggak bakal muat lah ranjang ayah. Kasurnya cuma cukup untuk 2 orang. Terus ibumu kamu suruh tidur di mana emangnya? Tanya ayah Amira. Semalam aja ibu nggak mau aku ajak tidur, gerutu Amira. Kalau nggak mau tidur sendiri, ya kamu harus nikah. Tidur ada temennya, ucap ayah begitu mendengar gerutuan Amira. Amira mendengus kesal. Paling benci jika bicara masalah pernikahan. Umurnya saja masih 24 tahun. Amira paling sensitif jika orang di sekelilingnya menyuruh untuk segera menikah. Dikit-dikit ngomong nikah, dikit-dikit ngomong nikah. Lagian aku juga belum kepikiran buat nikah, orang masih kecil, jawab Amira. Lah terus, kamu mau nikah di umur berapa emangnya? Teman-temanmu saja udah pada punya anak. Ayah dan ibu juga pengen momong cucu, ucap ayahnya. Nantilah kalau aku udah umur 27, ucap Amira santai. Keburu jadi perawan tua kamu, saut ibu yang entah sejak kapan berdiri di belakang mereka, membuat ayah dan Amira serempak menoleh. Ya enggak lah bu, umur segitu udah cukup matang bagiku. Ibu kira gampang apa bina rumah tangga? Dengus Amira. Ibunya itu getol sekali menyuruhnya untuk segera menikah. Alasannya karena tidak ingin Amira digosipkan tetangga kanan kiri karena belum menikah sendiri. Gak malu apa kamu dikatain para warga karena belum punya gandengan? Tanya ibu. Yang suka dengan Amira lumayan banyak, tapi anak ini susah sekali dibujuk. Ngapain ngurusin omongan orang? Hidup-hidup aku yang jalanin. Kenapa mereka yang repot? Sinis Amira mengingat banyak sekali tetangga yang bertanya, kok belum nikah? Padahal udah pantas loh ngomong anak. Jangan lama-lama nikahnya, biar gak jadi perawan tua. Jangan bicara seperti itu, tegur ayah sambil menyeruput kopi. Abisnya ngeselin banget orang-orang itu. Suka banget sih ngurusin hidup orang, kayak hidupnya udah bener aja, keluh Amira. Anak kok susah sekali dibilangin, ucap ibunya. Ibu kenapa sih belain mereka, gak belain anaknya? Heran Amira.
Ibu nggak belain, tapi omongan mereka itu ada benarnya. Kalau kamu selalu menolak laki-laki yang melamarmu, bisa-bisa nggak bakal ada yang mau sama kamu, nak, ucap ibu. Selama 2 bulan ini sudah ada 2 laki-laki yang melamar Amira, namun keduanya langsung ditolak tegas oleh dia. Ya bagus, ucap Amira cuek. Ya Allah, anak ini. Ibu geleng-geleng kepala. Rasanya kepalanya pusing dengan sikap cueknya Amira kepada laki-laki. Memangnya tipe laki-laki idaman kamu itu seperti apa? Giliran ayah yang bertanya. Gak tahu, ucap Amira sambil mengangkat kedua bahu. Memang selama ini Amira belum pernah yang namanya pacaran. Amira paling anti dengan namanya lawan jenis. Setiap kali didekati laki-laki, Amira merasa ilfil. Hati Amira akan menolak dengan keras jika ada laki-laki yang ingin mengenalnya lebih jauh. Ya pasti tampan lah ya, celetuk ibu tanpa diminta sambil menyenggol bahu Amira. Sok tahu banget ibu, Amira memanyunkan bibirnya. Memang kebanyakan begitu kan? Ibu biar udah tua, tapi mengerti isi pikiran anak zaman sekarang. Karena ibu juga pernah muda, bangganya. Umur ibu saat ini 43 tahun, sedangkan ayah 52 tahun. Tampan tapi suka selingkuh kan sama aja bu, bikin hati ngenes, ucap Amira. Seringkali teman kerja Amira selalu curhat kepada Amira tentang pacarnya yang selama ini jarang ngapelinnya. Ternyata ketika tidak sengaja bertemu di rumah makan, laki-laki teman kerja Amira itu diam-diam kencan dengan wanita lain. Kasihan sekali temannya itu, mana sama tetangganya lagi yang jadi selingkuhan. Gimana kalau kamu ayah jodohkan sama anaknya Pak Samsul, si Rama, ucap ayah. Ramadan atau kerap dipanggil Rama, laki-laki berumur 30 tahun. Gak mau ah, tegas Amira. Tampan lo anaknya, udah gitu sopan lagi, ucap ibu. Tapi Amira memilih masuk ke dalam, membiarkan ibunya bicara sendiri. Di dalam ruang tamu, Amira duduk dengan perasaan dongkol, ingin sekali berteriak. Kenapa harus dijodohkan segala? Sudah berapa kali dia menegaskan bahwa belum siap menikah. Harusnya kedua orang tuanya itu mengerti perasaannya, mengerti keinginannya. Sabar. Amira mengusap-usap dadanya, menetralisir rasa amarah yang datang. Amira membuang nafas pelan, berusaha meredakan emosinya. Ngebayangin punya suami aja aku udah merinding, apalagi disuruh nikah. Tubuhnya bergidik ngeri. Benar-benar tidak habis pikir memang. Padahal ia sudah menolak mentah-mentah setiap kali ada laki-laki yang ingin melamarnya. Tapi ini dengan mudahnya sang ayah malah punya niatan menjodohkan. Tidak lama kemudian, ayah dan ibunya menghampiri Amira. Kenapa kamu gak mau? Ibu dengar dia juga suka sama kamu loh. Ibu duduk di samping Amira. Hubungan keluarga Amira dengan keluarga Rama terjalin sangat baik. Bu, tolonglah ngertiin aku. Aku bilang gak mau ya gak mau, jangan paksa lah. Amira memelas sambil berkaca-kaca. Menikah itu menyempurnakan separuh agama nak, sahut ayah. Mendengar itu, air mata Amira mengalir di kedua pipinya. Yah, emang apa baiknya jika aku menikah sekarang, sedangkan aku sama sekali belum siap? Amira menghapus kasar buliran air mata di kedua pipinya. Ayah dan ibu saling pandang. Yang ada malah bikin aku tertekan ya, Bu. Terus ujung-ujungnya aku bakal minta pisah sama suamiku, ucap Amira lagi. Ya Allah nak, jangan ngomong sembarangan kamu. Ibu tidak suka. Belum apa-apa, Amira sudah merencanakan ingin bercerai. Ya makanya, jangan desak aku menikah. Aku ya Bu yang nantinya bakal ngejalanin, bukan kalian. Amira, bicara sama orang tua yang sopan, tegur ayah. Amira melirik tajam kedua orang tuanya. Dadanya kembang kempis menahan amarah. Amira melipat tangan di dadanya sambil membuang muka. Ayah dan ibu itu cuma ingin yang terbaik buat kamu nak, ungkap ibu. Itu untuk kalian, bukan untuk aku, ketus Amira. Hilang sudah rasa hormatnya. Entah kenapa, jika membicarakan perihal pernikahan, Amira tidak akan terima. Ia akan melawan lawan bicaranya, biarpun orang itu orang yang sudah tua sekalipun. Apa seperti ini ayah dan ibu mendidik kamu, ah? Kamu semakin tidak sopan sama orang tua, Amira. Ayah juga marah. Amira menatap wajah ayahnya dengan pandangan menusuk.
Sama sekali tidak takut dengan kemarahan ayahnya. Amira seperti menantang balik. Ibu menepuk pelan punggung tangan Amira agar menghentikan tatapan tajamnya sambil menggeleng. "Assalamualaikum." Terdengar suara laki-laki mengucap salam dari luar. "Waalaikumsalam," sahut ibu beranjak menghampiri tamu yang datang. Nak Rama, silakan masuk nak." Panjang umur sekali lelaki itu. Baru juga disebut namanya, orangnya sudah hadir di depan rumah. Rama mengangguk lalu menyalami tangan ibu. "Assalamualaikum paman," sapa Rama sopan sambil menyalami tangan ayah Amira. Ayah tersenyum. "Waalaikumsalam Rama." Ayah menepuk bahu Rama pelan dan mempersilahkan pemuda itu duduk. Amira membuang muka saat Rama tersenyum ke arahnya. Ayah dan ibunya yang melihat itu hanya bisa menghela nafas pelan. "Apa kabar Amira?" tanya Rama sekedar basa-basi. Baik," jawab Amira jutek. Rama tersenyum tipis melihat sikap acuhnya Amira. "Bu, tolong buatkan nak Rama minuman," perintah ayah. Tidak usah repot-repot Bi," cegah Rama. "Gak apa-apa nak Rama," ucap ibu setelah itu berlalu ke dapur. "Gimana keadaan ibu kamu sekarang Ram?" tanya ayah. "Alhamdulillah sudah mendingan paman," jawab Rama. "Alhamdulillah kalau begitu." Amira beranjak dari duduknya membuat sang ayah bertanya. "Mau kemana kamu?" "Kamar," jawab Amira singkat. Baru 2 langkah kaki, ayahnya menyuruh Amira duduk lagi. Amira menghentakkan kakinya kesal, namun kembali duduk di tempatnya semula dengan raut wajah tak ramah. "Tidak sopan kamu meninggalkan tamu begitu aja," ucap ayah. "Dia bukan tamuku, tapi tamu ayah." Amira memandang sinis Rama, memberikan tatapan permusuhan pada laki-laki yang duduk sangat tenang itu. Rama menaikkan sebelah alisnya. Rupanya gadis yang ada di hadapannya ini membenci kehadirannya. Terbukti tidak ada ramahnya sama sekali. Sedari tadi hanya memperlihatkan wajah masamnya saja. "Rama kesini ini ingin bersilaturahmi sama kamu," ucap ayah. "Pagi-pagi begini? Hah?" cibir Amira. Saat ini waktu menunjukkan 7:30 pagi. "Memang apa salahnya?" tanya ayah. "Ganggu orang," gumam Amira, namun sangat jelas di telinga ayah dan Rama. Tidak lama, ibu datang membawa secangkir teh panas beserta kue basah untuk Rama. "Diminum nak?" "Jadi ngerepotin Bi," ucap Rama sungkan. "Jarang-jarang kan nak Rama kemari," ucap ibu. "Udah tahu ngerepotin, kenapa nggak pulang aja?" gumam Amira lagi. Ibu mencubit tangan Amira. "Apa sih Bu, sakit?" Amira mengusap-usap tangannya. "Maafkan sikap Amira yang gak sopan ini ya Ram." Ayahnya merasa tidak enak hati. Rama tersenyum. "Gak apa-apa paman, benar yang dikatakan Amira. Saya datang di waktu yang gak tepat," ucapnya. Padahal ia datang di waktu pagi agar bisa mengobrol lebih lama dengan Amira. Namun sayang kedatangannya sangat tidak diharapkan oleh gadis itu. "Rama ini bukan orang asing lagi loh nak. Kamu jangan ketus-ketus gitu dong." Ibu tersenyum canggung ke arah Rama. "Bagiku dia orang asing, apalagi kedatangannya sangat-sangat tidak diharapkan." Tekan Amira menatap sengit Rama. Tangannya terkepal erat. Emosi yang tadinya sudah luntur kini kembali menghampiri. Dada Amira benar-benar panas, ingin sekali diledakkan. Rama tidak tahu salahnya di mana. Kenapa Amira bersikap semarah itu? Amira yang ia kenal adalah Amira si gadis periang dan juga ramah. Meski jarang ngobrol walau mereka saling kenal, karena Amira selalu menghindar jika ia hampiri bila bertemu di salah satu tempat hajatan. Apalagi setelah mendengar Amira menolak 2 lamaran laki-laki. Rasa percaya dirinya semakin meningkat untuk mendekati Amira. Terlebih lagi mendapat dukungan dari ayah Amira sendiri. Makin mantap saja rencana mempersunting Amira. "Iya, maaf atas kelancanganku datang kemari," sesal Rama. "Ayah semakin bingung sama kamu nak. Kenapa kamu jadi kasar begini?" Ayah merasa malu kepada Rama. Sikap kasar Amira sudah melewati batas menurut ayah. Seperti bukan kepribadian Amira saja menurutnya. Apa karena dia punya niat menjodohkan, maka dari itu Amira melawan dengan cara seperti ini? Menolak dengan keras, bahkan sampai berani berkata pedas pada Rama. "Bagus kalau kamu sadar. Oh ya, aku tahu niat kamu kemari. Kamu ingin dekat denganku kan?"
Tapi maaf, aku nggak sudi didekati sama kamu. Amira mengeluarkan isi hatinya langsung. Amira, geram ayah. Apa? Balas Amira dengan pelototan tajam, membuat ibu harus memejamkan kedua matanya melihat dua orang yang ia sayangi adu mulut di depan tamu. Seharian Amira mengurung diri di kamar setelah pertengkarannya dengan sang ayah. Amira sendiri juga tidak mengerti mengapa ia bisa bertingkah kasar dengan berani menyentak ayahnya. Sudah mau maghrib, tolong panggil Amira, Bu. Ayah khawatir anak itu ketiduran. Pinta ayah sambil memakai peci hendak berangkat ke masjid. Semarah apapun orang tua kepada anaknya, perhatian mereka tidak akan pernah berkurang. Ayah sudah tidak marah lagi kan sama Amira? Tanya ibu. Mau semarah apapun ayah, Amira putri kita satu-satunya. Jelas ayah. Apa kita terlalu memanjakan Amira ya? Amira jadi berani seperti itu? Duga ibunya. Mungkin tadi pagi dia cuma kesal saja, makanya putri kita hilang kendali. Cepat panggil Amira, ayah berangkat dulu. Pamit ayah untuk melaksanakan jamaah sholat maghrib. Amira? Nak? Ibu mengetuk pintu kamar Amira. Amira? Sekali lagi ibu memanggil nama Amira karena belum mendapatkan sautan dari dalam. Kamu dengar ibu kan? Maghrib ini, kamu jangan tidur. Dengan sabar ibunya masih mengetuk pintu. Lagi-lagi tidak ada sahutan. Ibu mencoba menarik handle pintu dan untungnya tidak terkunci dari dalam. Dilihatnya Amira bergelung selimut. Ibu menghembus nafas kasar. Sudah diingatkan berkali-kali tidak baik tidur di waktu menjelang maghrib. Anak ibu. Ibu menepuk bahu Amira di balik selimut itu, duduk di tepi ranjang. Apa, Bu? Saut Amira malas sambil melepas guling yang ia dekap. Terlihat kedua matanya membengkak, bekas sebuah tangisan. Ibu kira kamu tidur. Mandi sana, terus sholat. Ibu mengelus lembut kening Amira. Ayah udah ke masjid ya, Bu? Tanya Amira. Ibu mengangguk. Singkat cerita, sepulangnya dari masjid, Ayah, maafin Amira. Amira udah ngebentak ayah pagi tadi. Amira memeluk pinggang Pak Hadi setelah mereka selesai makan malam. Ayah maafin, tapi kamu juga harus minta maaf sama Rama. Jawab ayah mengelus kepala Amira yang tertutup kerudung instan. Amira tidak tahu kapan Rama pulang dari rumahnya, karena setelah membentak ayahnya, Amira berlari ke kamarnya, menangis sepuasnya di sana. Bahkan Amira juga melupakan makan siang. Gadis itu keluar kamar hanya untuk sholat saja. Sejujurnya berat bagi Amira untuk minta maaf kepada pemuda itu. Amira hanya mengungkapkan isi hatinya agar Rama mengerti akan penolakannya. Harus ya? Tanya Amira. Harus. Setelah ini kita ke rumahnya, kita jenguk ibunya Rama, ajak Pak Hadi. Mau tidak mau, Amira harus menuruti ucapan ayahnya. Ibunya Rama baru kemarin pulang dari rumah sakit. Entah beliau sakit apa, Amira sama sekali tidak tahu. Untuk bertanya kepada ayah dan ibunya saja, Amira terlalu malas. Singkat cerita, memasuki rumah Rama setelah mengucap salam, di sana mereka disambut dengan sukacita. Rama tersenyum ramah pada Amira, menyingkirkan sikap kasar Amira pagi itu. Amira berdehem singkat ketika pandangan Rama tidak teralihkan darinya. Ia sangat risih. Jika tidak ada para orang tua, Amira akan menonjok muka Rama, biar laki-laki itu tahu rasa. Alhamdulillah, kondisi Bu Rani sudah lebih baik sekarang, ucap ibu menggenggam tangan Bu Rani. Ibunya Rama itu tengah bersandar di kepala ranjang. Mereka berada di ruang tengah. Sementara Amira, Pak Hadi, Pak Samsul dan Rama duduk di kursi. Adiknya Rama, Rania, tengah di dapur membuat minuman untuk mereka. Terima kasih atas kunjungannya Bu Halimah, ucap Bu Rani pelan. Amira, apa kabar? Dengan suara lirih Bu Rani bertanya. Sini nak, duduk di sini. Bu Halimah menyuruh Amira untuk duduk di dekat Bu Rani. Alhamdulillah, baik Bude, jawab Amira sopan sambil mencium tangan wanita paruh baya itu. Entah kenapa, saat melihat wajah ibunya Rama, Amira merasa ada yang aneh. Mungkin perasaanku saja. Batin Amira menepis firasat buruk yang akan terjadi. Tidak lama, Rania datang dengan membawakan nampan berisi 5 cangkir teh.
membuat ketiga pria itu menghentikan obrolan mereka. "Mbak Amira makin cantik aja," puji Rania, gadis yang saat ini duduk di bangku kelas 2 SMA. "Iya, Bude juga sampai pangling," saut Bu Rani lirih menatap Amira dengan pandangan kasih sayang. Ditatap seperti itu, Amira ingin menangis. Bukan karena pujiannya, tapi lagi-lagi perasaan yang tidak bisa Amira jabarkan. Hati Amira berkata sesuatu, tapi dia berusaha menghilangkan prasangka itu. "Jelas toh Bu, lawang Amira ini fotokopian saya," ucap Bu Halimah percaya diri membuat Bu Rani dan Rania tertawa. Amira meringis dengan sikap pedenya sang ibu. "Cocok ya Ran, bila Mbak Amira bersanding sama masmu," lirih Bu Rani pada Rania. "Cocok banget Bu." Rania mengangkat dua jempolnya. Amira hanya menampilkan senyum paksanya. "Keinginan terbesar saya, ya cuma satu Bu Halimah. Pengen Nak Amira jadi menantu saya." Bu Rani menggenggam tangan Amira membuat dia tersentak kaget. Astagfirullah. Amira beristighfar dalam hati. Singkat waktu, di kamarnya Amira membolak-balikkan badannya, miring kanan, miring kiri, tapi ia tak kunjung tertidur. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Pikiran Amira masih terbayang-bayang oleh wajah Bu Rani, ibunya Rama. Amira terlonjak kaget ketika mendengar suara burung yang bagi warga sekitar adalah penanda akan ada orang meninggal. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Amira semakin gelisah dan takut. Apa ia harus mengatakan pada kedua orang tuanya? Suara burung tadi sangatlah jelas. "Iya, aku harus mengatakan pada ayah dan ibu." Amira bangkit dari tidurnya, pergi ke kamar orang tuanya. Dia ketuk pelan pintu berwarna coklat itu hingga mendapat sautan dari dalam. "Kenapa belum tidur? Besok kamu harus kerja kan?" tanya ayah setelah membuka daun pintu. Ya." Amira gugup untuk mengatakannya. Takut kedua orang tuanya tidak percaya dengan ucapan yang akan keluar dari mulutnya. "Ada apa? Kamu gak bisa tidur karena takut tidur sendirian?" tebak ayah. "Bukan," saut Amira cepat. "Terus ada apa Nak?" tanya ayah lagi. Itu ada sesuatu yang mau aku omongin ya," jawab Amira terbata-bata. "Iya apa?" Ayah jadi gemas sendiri. Amira menghirup oksigen sejenak. "Bude Rani tidak akan lama lagi umurnya," ucap Amira sambil memejamkan mata. "Jangan ngomong ngawur kamu. Tahu dari mana kamu usia seseorang?" ucap ayah seakan syok. "Iya ya, aku gak bohong. Aku bicara fakta. Hati aku yang ngomong." Amira menepuk dadanya. "Kamu kenapa jadi ngelantur gini sih?" Ayah sampai geleng-geleng kepala. Amira menggenggam kedua tangan Pak Hadi. "Ya, aku juga gak tahu kenapa aku bisa tahu rahasia ilahi ini. Tapi aku benar-benar merasakannya ya. Apalagi saat Bu Rani memegang tanganku. Tadi juga aku dengar suara burung krek." Mata Amira berkaca-kaca, mengatakan tidak ada keraguan di sana. "Aku takut kalau itu sampai terjadi ya." Amira menangis tergugu di hadapan ayahnya. Pak Hadi menarik Amira ke dalam pelukannya. "Pertanda apa ini ya Allah?" batin Pak Hadi. Ia juga mendengar suara burung tersebut. "Loh, ada apa ini ya? Kenapa anak kita nangis?" tanya Bu Halimah. Tidurnya terusik karena tangis Amira. Pak Hadi membawa Amira duduk di tepi ranjang, menepuk punggung Amira, menenangkan putrinya. Amira masih sesenggukan. Tangannya mencengkram erat kaos yang Pak Hadi pakai. Bu Halimah masih bertanya-tanya ada apa gerangan yang terjadi. "Ada apa ya?" desak Bu Halimah dengan raut wajah bingung. "Diam dulu Bu, nanti ayah ceritakan," jawab Pak Hadi pelan. Bu Halimah mengangguk. Tidak lama, terdengar dengkuran halus dari mulut Amira. Gadis itu terlelap dalam pelukan ayahnya. Perlahan, Pak Hadi membaringkan Amira di atas ranjangnya, lalu menyelimuti Amira sampai batas dada. Pak Hadi menghela nafas. Benarkah hal demikian itu bakal terjadi? "Ya," Bu Halimah menyadarkan Pak Hadi dari lamunannya. "Ayo Bu." Pak Hadi membawa istrinya menjauh dari ranjang, memilih duduk di meja makan sambil meminum air putih.
Anak kita punya firasat. Katanya Bu Rani akan meninggal, ungkap Pak Hadi sambil meletakkan gelas kaca setelah isinya ia teguk separuh. Bu Halimah menutup mulutnya. Kenapa Amira bisa punya pemikiran seperti itu? Tanya Bu Halimah sambil menarik kursi untuk ia duduki. Ayah sendiri juga tidak tahu, geleng pria paruh baya itu. Anak kita kok sepertinya punya indera keenam ya. Kemarin juga bilang lihat hantu, ungkap Bu Halimah. Tapi Bu Rani juga bilang pengen sekali anak kita jadi menantunya. Bu Halimah teringat. Semoga apa yang diucapkan anak kita tidak menjadi kenyataan. Apalagi tadi ayah dengar suara burung krek melintas di belakang atap rumah kita, ucap Pak Hadi. Burung krek? Ulang Bu Halimah. Iya Bu. Pagi harinya Amira bersiap-siap untuk berangkat kerja. Sepeda motornya juga sudah ia panaskan mesinnya. Bu, Amira berangkat ya. Ayah mana? Dari tadi gak kelihatan. Amira celingukan sebelum menyalami tangan Bu Halimah. Ayahmu pergi keluar tadi. Ibu juga gak tahu kemana. Hati-hati ya, gak usah ngebut bawa motornya, pesan Bu Halimah. Iya Bu, Assalamualaikum, pamit Amira. Waalaikumsalam. Amira sudah hilang dari pandangan ketika suara mesin motor Pak Hadi memasuki pelataran rumah. Bu Halimah yang hendak masuk ke dalam mengurungkan langkahnya. Ayah dari mana? Tadi dicariin Amira loh, tanya wanita itu. Pak Hadi duduk di kursi. Ayah tadi dari rumahnya Pak Samsul. Tadi Bu Rani ngedrop dan sekarang dibawa ke rumah sakit lagi, jawabnya lesu. Ayah serius? Pekik Bu Halimah dan Pak Hadi mengangguk. Padahal semalam kita jenguk baik-baik saja ya, ucap Bu Halimah sedikit gemetar bibirnya. Apakah prasangka putrinya mengenai umur Bu Rani akan menjadi kenyataan? Ya, seolah tahu dengan tatapan istrinya, Pak Hadi menggeleng pelan. Kita doakan yang terbaik untuk Bu Rani ya Bu. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan, ucapnya. Amin. Terus gimana sama Rania? Apa Rania tahu? Tanya Bu Halimah. Takutnya gadis itu sudah berangkat ke sekolah. Rania tahu Bu. Anak itu berteriak memanggil Pak Samsul dan Rama saat Bu Rani sesak nafas, jawab Pak Hadi. Apa kita ke rumah sakit juga ya? Ibu ingin tahu kondisi Bu Rani saat ini. Ya sudah ayo, ayah juga kepikiran. Apalagi tadi Rania nangis terus saat ibunya yang digendong Rama dibawa masuk ke mobil, ucap Pak Hadi. Setelah berganti baju dan mengunci pintu, Pak Hadi segera menyalakan mesin motornya begitu istrinya sudah duduk sempurna di jok sambil memakai helm. Sepanjang perjalanan tidak ada obrolan di antara mereka. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing, memikirkan keadaan wanita yang sudah mereka anggap sebagai keluarga sendiri. 20 menit waktu yang mereka tempuh untuk sampai di rumah sakit yang mereka tuju. Setelah memarkirkan kendaraan roda 2 itu, Pak Hadi dan Bu Halimah segera masuk ke dalam, menanyakan kepada resepsionis di mana keberadaan Bu Rani. Ibu Rani yang Anda maksud masih ada di ruang UGD Pak, sambil menunjukkan di mana letak ruang tersebut. Dengan tergesa-gesa mereka berjalan ke tempat tersebut. Dilihatnya Pak Samsul, Rama dan Rania tertunduk di kursi masing-masing. Pak Samsul panggil Pak Hadi dan mereka bertiga sontak mendongak. Gimana? Tanya Bu Halimah. Masih ditangani Bi, jawab Rama lesu. Kamu yang sabar ya nak, insya Allah ibu kamu kuat. Bu Halimah memberikan kekuatan sambil menepuk bahu kokoh Rama. Rama mengangguk. Lalu Bu Halimah mendekati Rania. Gadis itu berlinang air mata saat Bu Halimah memeluknya. Kita berdoa sama-sama ya sayang, ucap Bu Halimah. Aku takut ibu kenapa-napa Bi, isak Rania. Ya Allah, berilah kesembuhan untuk Bu Rani. Beliau orang baik. Bu Halimah berdoa dalam hati. Tidak lama, seorang dokter laki-laki parubaya keluar dari ruang tersebut. Rama dan Pak Samsul segera mendekat. Ibu saya gimana dok? Baik-baik saja kan? Tanya Rama cepat. Dokter dengan nemtek akbar tersebut menggeleng pelan. Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi ibu Anda tidak bisa kami selamatkan, sesalnya. Keempat orang itu mematung di tempat. Dokter bercanda kan? Rama bertanya sekali lagi, memastikan bahwa ucapan dokter tersebut salah di pendengarannya.
Itu benar, Pak. Ibu Anda meninggal dunia pada waktu 8:15 menit. Jawabnya meskipun berat. Rania berteriak histeris, menyerobot masuk ke dalam, disusul Pak Samsul dan Rama. Ya Allah ya, kenapa ucapan anak kita bisa tepat? Bu Halimah menangis di pelukan suaminya. Kenapa ya? Bu Halimah memukul-mukul dada Pak Hadi yang terdiam di tempat. Sementara di tempat lain, Amira merasa perasaannya tidak enak. Hatinya tiba-tiba merasakan cemas dan gelisah. Kamu kenapa, Ra? Tanya Nindi, sahabat Amira. Gak tahu, Nin. Tiba-tiba perasaanku gak enak. Ada apa ya? Amira merasakan was-was. Hatinya sangat tidak tenang. Minum dulu, tenangkan pikiranmu. Nindi mengeluarkan sebotol air mineral. Amira meneguknya sedikit demi sedikit. Udah rileks? Tanya Nindi. Amira mengangguk. Lumayan, makasih ya. Meski hatinya belum sepenuhnya tenang. Semoga ibu dan ayah baik-baik aja, batin Amira. Ponsel dalam tasnya berbunyi. Segera Amira mengambil dan mengangkat sambungan tersebut. Halo, assalamualaikum Bu. Sapa Amira lebih dahulu. Waalaikumsalam nak. Terdengar sang ibu menangis sesenggukan di seberang sana yang membuat Amira menjadi panik. Ibu kenapa nangis? Bu Rani nak, Bu Rani telah meninggal. Amira membekap mulutnya, antara percaya dan tidak percaya. Firasatnya tentang ibunya Rama ternyata benar. Bisikan dan hatinya berkata kenyataan. Selama berada di tempat kerjanya, Amira sama sekali tidak fokus dengan pekerjaannya. Terkadang ia melamun memikirkan tentang dirinya, juga memikirkan berpulangnya Bu Rani. Apakah ini bisa dikatakan sebuah kelebihan yang ia miliki? Seperti mempunyai indera keenam? Jika iya, Amira tidak ingin menginginkannya. Karena membayangkan tentang firasatnya kepada ibunya Rama yang menjadi kenyataan itu saja, sudah membuatnya ketakutan. Padahal selama ini, ia tidak pernah melihat keanehan yang ia miliki. Ra, beneran nih, kamu pulang gak mau aku antar? Tanya Nindi. Mereka sekarang berada di area parkir. Nindi melihat wajah Amira begitu pucat, apalagi setelah mendengar tentang kerabatnya yang meninggal. Amira langsung menangis tadi, membuat Nindi tidak tega membiarkan Amira mengendari sepeda motornya sendiri, apalagi di jam pulang kerja seperti ini. Gak perlu Nin, aku baik-baik aja, kamu tenang aja, tolak Amira sambil memasang helm. Tapi muka kamu pucat loh Ra. Nindi masih berusaha membujuk Amira. Amira memberikan senyum manisnya pada sahabatnya itu. Nindi sayang, kalau kamu antar aku pulang, terus gimana sama motor kamu? Lagian arah rumah kita juga nggak searah. Kecuali kalau jarak rumah kita itu nggak jauh-jauh amat. Baru deh aku mau kamu antar, ucap Amira. Tapi aku khawatir sama kamu Ra. Nindi masih kekeh membujuk sambil menahan lengan Amira. Iya, makasih udah peduli banget. Tapi aku beneran baik-baik aja. Sekali lagi Amira meyakinkan Nindi. Bener. Iya Nindi cantik, ucap Amira gemas mencubit kedua pipi Nindi. Ya udah kalau begitu. Tapi kalau udah sampai rumah, kabarin aku ya. Tangan kanan Nindi membentuk seperti gagang telepon. Beres. Ya udah, aku duluan ya. Kamu juga hati-hati. Bye. Pamit Amira melajukan sepeda motornya. Kaca helm yang tadi terbuka ia tutup agar tidak kelihatan jika ia tengah menangis. Sebenarnya Amira tengah syok dan juga sangat terpukul. Tapi ia harus menutupi semua itu agar tidak mengganggu teman-teman kerjanya dan juga pekerjaannya. Kepulangannya sudah disambut sang ibu di teras. Mata wanita yang sudah melahirkan ia ke dunia itu terlihat sembab. Lagi-lagi Amira tidak bisa membendung air matanya begitu ia menubruk bahu berisi itu. Amira kenapa bisa melihat itu Bu? Bu Halimah juga tidak bisa menahan air matanya agar tidak mengalir lagi. Amira nggak mau. Lirihnya sangat sesak. Nak, kematian seseorang itu sudah takdir yang maha kuasa. Mungkin kebetulan itu menghampiri kamu saja, ucap Bu Halimah. Sekarang ayo masuk, ibu tahu kamu capek. Bu Halimah menghapus sisa-sisa air mata di kedua pipi putrinya. Melangkah ke meja makan lalu mengambilkan Amira segelas air putih.
Tadi dikubur jam berapa, Bu, jenazahnya? Suara Amira parau. Jam 10:30. Kasihan Rania sama Rama, Nak. Mereka sangat terpukul, jawab Bu Halimah. Gimana ceritanya, Bu? Amira juga mencemaskan Rania. Remaja itu pasti sedih sekali. Sekarang telah menjadi piatu. Ibu juga tidak tahu bagaimana detailnya. Tapi kata ayahmu, pas Rania masuk ke kamar Burani untuk berpamitan berangkat sekolah, Rania mendapati Burani sesak nafas, tergolek tak berdaya. Rania berteriak memanggil ayah dan kakaknya. Langsung saja Rama membawa ke rumah sakit. Begitu ibunya tiba-tiba ngedrop. Tapi pas masuk ruang UGD, almarhumah sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi meninggalnya di rumah sakit, gumam Amira pelan. Berulang kali Rania pingsan. Ibu gak tega melihatnya. Ba'da maghrib, Amira datang ke rumahnya Rama, turut tahlilan dan juga membantu di sana. Amira lihat Rama berusaha tegar mengikhlaskan kepergian ibunya. Berbeda dengan Rania. Begitu melihat dirinya, remaja itu menumpahkan tangisnya di pelukannya. Aku udah gak punya ibu, Mbak. Sama siapa lagi kalau aku mau berbagi? Isak Rania. Shh, kamu masih punya Mbak dan ibu. Ibu Mbak, ibu kamu juga. Amira mengusap-usap bahu Rania menenangkan. Ibu cepat sekali meninggalkan aku dan Mas Rama ya, Mbak. Ibu bahkan belum melihat Mas Rama menikah. Padahal Mas Rama berniat melamar Mbak begitu ibu benar-benar udah sembuh, ungkap Rania lirih. Amira memilih diam. Ia sama sekali tidak menginginkan Rama sebagai suaminya. Jangankan cinta, suka saja tidak. Meski Rama tampan dan memiliki segalanya, tapi kalau urusan hati, Amira tidak bisa sembarangan memilih. Keinginan terakhir ibu bisa melihat Mas Rama dan Mbak bersanding di pelaminan, ucap Rania lagi. Ran, kenapa ibu kamu ingin sekali Mbak yang jadi menantunya? Tanya Amira. Karena Mas Rama udah dari dulu suka sama Mbak. Apalagi ibu juga tahu gimana sifat dan sikap Mbak. Jadi ibu ya setuju-setuju aja. Begitu Mas Rama bilang pada ibu kalau suka sama seseorang, ibu langsung antusias. Siapa orangnya? Aku juga penasaran. Dan ternyata orangnya gak jauh-jauh amat. Kami ternyata kenal. Rania terkekeh seolah lupa dengan kesedihannya. Di tengah-tengah suara orang mengaji, Rama melirik adik dan gadis pujaannya tersenyum lebar. Meski ia tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi ia senang dengan hadirnya Amira. Adiknya itu tidak larut bersedih. Mbak Amira nanti nginep di sini ya, jangan pulang, pinta Rania. Gimana ya? Amira berpikir dulu. Ya Mbak, temenin aku pengen tidur sama Mbak, Rania memohon. Masa iya dia harus tidur di rumah Rama? Ingin sekali Amira menolak, tapi melihat muka melasnya Rania, Amira merasa tidak tega. Mbak, tidur sini ya sama aku, desak Rania. Iya nak, kamu tidur di sini saja, gak apa-apa. Ayahmu juga pasti ngizinkan. Kasihan Rania, saut Bu Halimah membuat dua gadis itu langsung menoleh. Amira lalu mengangguk. Ya sudah, Mbak bakal nginep di sini, temenin kamu tidur. Makasih Mbak. Rania memeluk tubuh Amira lagi. Malam ini ia tidak akan kesepian. Acara tahlilan akhirnya telah selesai. Amira dan yang lainnya membantu membersihkan ruang tamu yang dijadikan tempat mengaji. Diam-diam Rama mendekati Amira saat gadis itu mengumpulkan gelas kemasan air mineral bekas minum orang-orang ke dalam ember. Terima kasih ya sudah datang kemari, ucap Rama pelan di belakang Amira. Sontak Amira langsung menoleh karena cukup terkejut. Hanya itu sautan Amira. Aku dengar kamu juga bakal tidur di sini nemenin Rania. Benar itu? Tanya Rama. Iya, Amira menjawab singkat. Jika ibuku punya salah sama kamu, tolong maafin ibu ya. Selama ini beliau tidak punya salah apa-apa sama aku. Justru aku yang harusnya minta maaf karena aku gak bisa memenuhi permintaan terakhirnya. Kita bisa mengabulkan keinginan terakhir ibu, ucap Rama. Dalam mimpimu, desis Amira kesal. Jangan harap itu akan terjadi. Singkat cerita, Rania sudah terlelap ke alam mimpi.
Mungkin gadis itu kelelahan seharian menangis terus. Sedangkan Amira tidak bisa memejamkan mata. Ditatapnya langit-langit kamar Rania yang sedikit pencahayaan itu. Waktu sudah tengah malam. Amira yang baru memejamkan mata mencium harum bunga melati. Sangat segar di indera penciumannya. Amira sayang. Samar-samar ia mendengar suara memanggil namanya. Amira? Nak? Tidak mungkin itu suara ibunya, karena Bu Halimah sudah pulang bersama ayahnya sejak 4 jam yang lalu. Juga tidak mungkin suara Rania. Amira? Suara lembut itu memanggil lagi. Amira sangat kenal dengan suara itu. Suara yang dimiliki oleh ibunya Rama. Wanita parubaya itu sekarang berdiri di depannya dengan wajah pucat. Dan seketika Amira menjerit di keheningan malam. Jeritan Amira sontak mengundang Rama dan Pak Samsul masuk ke dalam kamar Rania. Rania sendiri juga kaget sekaligus bingung. Rasa kantuk mereka hilang dalam sekejap. Mbak, kenapa? Setelah menyalakan lampu utama, Rania mengguncang bahu Amira, menyadarkan gadis itu agar melepas kedua tangannya yang digunakan menutupi wajah. Ada apa? Kenapa teriak? Rama bertanya setengah panik. Itu... Amira tidak berani membuka matanya sambil menunjuk ke depan. Ketiga orang itu tentu saja tidak mengerti. Itu apa, Mbak? Mbak lihat apa? Rania melihat tubuh Amira bergetar. Itu... Amira masih menunjuk membuat Rama menghela nafas. Ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Amira. Kalau kamu nggak mau bilang, lebih baik kembali Aku mau pulang. Aku nggak mau di sini. Saud Amira cepat memotong ucapan Rama. Mbak, kok pulang? Ini tengah malam loh. Rania tidak setuju. Pokoknya aku mau pulang. Nah, Amira sebenarnya kenapa? Tadi itu mimpi atau apa? Tanya Pak Samsul. Iya Mbak, cerita pada kami. Angguk Rania, namun Amira memilih bungkam. Aku mau pulang. Cicit Amira menatap Rama. Jika ia tetap menginap di rumah Rania, besar kemungkinan ibunya Rama akan mendatanginya lagi. Tolong antar aku pulang. Amira memohon pada Rama yang memakai kaos polos berwarna hitam dengan celana pendek selutut. Rama mengiyakan keinginan Amira, apalagi gadis itu terlihat memelas. Ya sudah, ayo. Amira pun segera bangkit dari kasur. Maaf ya Ran, Mbak nggak bisa tidur sini. Sebelum keluar, Amira meminta maaf kepada adiknya Rama itu. Rania mengangguk mencoba mengerti. Iya, nggak apa-apa Mbak, ucapnya sambil tersenyum. Amira mengekori langkah Rama sambil menatap ke sekeliling ruangan. Setelah Rama mengeluarkan sepeda motornya dari garasi, Amira langsung naik di jok. Kedua tangannya memegangi kaos Rama. Kamu takut? Tanya Rama merasakan pegangan Amira di kaosnya sangat erat. Iya, jawab Amira. Takut apa? Tanya Rama lagi sambil menstarter motornya. Hantu, jawab Amira. Apa? Rama tidak dengar membuat Amira memukul punggung kokoh itu. Malah dipukul, ucap Rama. Laju motornya juga pelan, mengingat hawanya sangat dingin karena tengah malam. Lagian udah dibilangin juga masih aja nanya, ucap Amira sewot. Kamu ini jadi cewek gak ada manis-manisnya. Jutek terus kalau ngomong sama aku, keluh Rama. Cepetan dong bawa motornya, lelet amat sih. Kapan nyampenya ini? Protes Amira. Sabar, dikit lagi juga sampai. Jarak rumahnya dengan rumah Amira jika ditempuh dengan sepeda motor sekitar 4 menit. Ram, kok aku ngerasa ada yang ngikutin kita ya? Ucap Amira. Merasakan ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Tapi setelah ia menoleh, tidak ada batang hidungnya. Rama melirik kaca spionnya. Mana? Gak ada tuh. Amira tidak melihat ke belakang lagi, tapi ia bisa merasakan bahwa di belakang motor Rama ada yang mengikutinya. Akhirnya sampai juga, ucap Amira senang setelah itu turun dari motor. Aku langsung pulang ya, pamit Rama. Jangan pulang dulu. Tungguin sampai ayah atau ibu buka pintu. Amira menahan lengan Rama sambil matanya menatap sebuah objek yang tak sengaja ia lihat. Kalau tidak salah, bayangan itu berwarna coklat,
berdiri di atas dahan pohon tengah mengawasi dirinya dan Rama. Buru-buru Amira mengalihkan pandangannya kepada Rama lagi. Ya sudah, sekarang ketuk pintunya. Aku tunggu di sini aja. Amira lalu mengetuk pintu rumahnya. Ibu, ayah, ini Amira, buka pintunya dong. Sambil menoleh ke belakang memandangi Rama. Takut-takut Rama bakal pergi begitu saja sebelum ia dibukakan pintu. Gak bakal pulang kok aku. Rama tersenyum lucu. Amira hanya mengangguk. Ibu, ayah, kalian dengar suaraku kan? Amira mengetuk pintu namun tidak keras, takut mengganggu tetangga. Lampu yang tadinya padam terlihat menyala. Berarti ada salah satu orang tuanya mendengar suaranya. Pintu pun terbuka. Ternyata sang ayahlah yang berdiri di depannya. Kamu rupanya. Sama siapa tadi? Tanya Pak Hadi. Di antara Rama ya? Tuh orangnya. Amira menunjuk ke belakang dan juga melirik objek tersebut yang ternyata masih berdiri di tempatnya. Rama pun turun dari motornya menghampiri Pak Hadi. Amira minta diantar pulang paman, ucapnya. Kamu kenapa ngerepotin orang tengah malam gini sih nak? Kamu gak kerasan tidur dengan Rania ya? Iya ya, angguk Amira. Gak biasanya kamu? Heran Pak Hadi. Kamu tidur di rumah tantemu aja aman-aman aja di sana? Beda kali ya, ucap Amira. Gak tahu kenapa tadi Amira teriak paman, lalu minta pulang, ungkap Rama. Kamu mimpi buruk? Tanya Pak Hadi. Namun Amira menggeleng. Udah ayah, jangan banyak tanya, ayo masuk. Amira menarik lengan Pak Hadi. Ia sudah mengantuk. Ya udah, terima kasih belum sama Rama? Tanya sang ayah. Belum, jawab Amira membuat Pak Hadi geleng-geleng kepala, lalu mengisyaratkan sang anak. Makasih ya Ram, udah repot-repot nganterin aku pulang, ucap Amira. Sama-sama, ya udah ya, aku balik dulu, paman, pamit Rama. Iya, sekali lagi terima kasih ya Ram, ucap Pak Hadi. Rama, hati-hati ya, jangan nengok ke belakang pas pulang, peringat Amira. Kenapa? Rama berbalik badan menatap Amira. Pokoknya jangan lihat ke belakang, kamu lihat depan aja, jangan tengok kanan kiri. Tegas Amira membuat pemuda tampan itu menaikkan sebelah alisnya tak mengerti. Kalau kamu gak nurut sama omongan aku, lebih baik kamu tidur di sini aja. Bukan apa-apa, tapi Amira khawatir objek yang mengawasi dirinya akan mengganggu Rama. Tengah malam seperti ini, banyak sekali jenis di antara mereka berlalu lalang. Kamu khawatir sama aku? Aku ini laki-laki loh, Ra. Aku juga gak takut sama hantu. Yang ada, hantu yang bakal takut sama kita, ucap Rama. Iya, ini kan tengah malam, Ram, jawab Amira pelan. Aku lebih takut kalau digerebek warga, karena gak ada ikatan apa-apa, aku tidur di rumah kamu. Padahal aku punya rumah sendiri, kecuali kalau kita udah sah jadi pasangan halal. Rama sedikit menggoda. Dibilangin juga, sewot Amira. Itu kenapa masih aja nangkring di sana sih? Bikin orang takut aja, batin Amira cemas. Rama hanya tersenyum. Seneng banget aku kamu khawatirin seperti ini, ucapnya. Amira mendengus. Udah sana pulang. Tiba-tiba dia mengusir. Kamu ini gimana? Tadi Rama sudah mau pulang tapi malah kamu tahan. Sekarang diusir-usir, ucap Pak Hadi. Mungkin putri paman ini masih ingin saya lama-lama di sini paman, saut Rama. Enggak ya, saut Amira cepat, melupakan pandangan yang masih setia mengawasinya. Jangan benci nak, nanti kamu makin cinta loh. Pak Hadi ikut-ikutan menggodanya. Rama pun terkekeh. Saya aminkan ucapan paman, biar gak lama-lama nunggunya. Tanpa berpamitan kepada Rama, Amira pun langsung menerobos masuk menuju ke dalam kamarnya. Tidak dihiraukan lagi sosok kuntilanak yang tadi mengikutinya dan sekarang bersembunyi di atas dahan pohon mangga yang ada di teras rumahnya. Baik, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita lanjutkan perjuangan cerita Amira dalam memutus hubungan dengan jin nasab yang ikut dengannya pada episode selanjutnya di Ada Apa Gerangan 2. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak, like dan komentar di setiap video Ada Apa Gerangan. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe.
supaya lebih semangat lagi untuk menghadirkan cerita-cerita menarik untuk teman-teman sekalian. Dan tentu saja, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Baiklah, saya Tama pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.